الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم لمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأهوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh beserta pengurus DKM Masjid Asy-Syarif yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Syawal kita masih diberi kehidupan. Semoga ibadah Ramadan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk minan najihina, orang-orang yang lulus menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Syawal. Syawal artinya sangat meningkat. Ala wazni fa'al. Was Syawal fa'al lil mubalaghah, sangat. Jadi sangat meningkat. Apa yang meningkat? Kalau kuantitas ibadah barangkali kita masing-masing bisa evaluasi apa meningkat atau menurun, tapi tentu saja kualitas akidah, kualitas keimanan kita ini yang diuji, apakah meningkat atau malah menurun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang meningkat, kadang menurun. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain tidak akan menzoliminya, tidak akan membiarkannya. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Muslim yang satu dengan lainnya seperti satu bangunan, satu bagian dengan lain saling menguatkan. Atau beliau menyebut kal jasadil wahid. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka semua merasakan sakit. Nah, ini perlu kita evaluasi sejauh mana kita merasa berukhuwah Islamiyah dengan saudara kita. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin merespon kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Karena sekarang sudah muncul yang dulu tidak pernah ada ya. Sekarang muncul para pembela-pembela Israel. Padahal namanya nama nabi. Namanya nabi, ya nama-nama Islam lah. Ngapain kita jauh-jauh membantu Palestina sementara di dalam negeri masih banyak masalah. Ini seringkali yang dilontarkan oleh mereka. Untuk mengkanter pemikiran tersebut, kita harus memviralkan bagaimana sesungguhnya berukhuwah itu. Apakah ukhuwah sekadar hablum minan nas ya,
atau malah ini masalah terkait akidah. Salah satu kajian akidah yang paling masyhur adalah kajian tentang al-wala wal bara, keberpihakan dan pernyataan pemutusan. Itu kajian akidah, bukan ibadah, bukan muamalat. Ini dipertegas Allah dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman ikhwatun, bersaudara. Ikhwatun itu adalah lafaz jamak dari akhun. Akhun itu artinya saudara. Kalau kita merujuk pada makna klasik bahasa Arab, akhun itu artinya condong dan memperhatikan. Sehingga dari asal bahasa ini kita dapat pahami tak ada persaudaraan kalau tidak ada perhatian kepada saudaranya. Tunggalnya akhun, jamaknya ada dua. Pertama dengan redaksi ikhwan, atau yang kedua dengan ikhwatun. Kalau ikhwan jamak dari akhun yang artinya saudara. Tetapi yang dimaksud adalah persaudaraan yang diikat oleh kesamaan sesuatu, kesamaan rasa, tetapi tidak ada hubungan darah, bukan keturunan. Saya dengan bapak ini ikhwan, karena kita tidak saudara. Kita dengan orang-orang yang lainnya diikat oleh satu kerjasama syirkah misalnya, atau kesamaan ormas, bahkan ada yang partai politik yang sama, itu namanya ikhwan. Makanya terkenal partai Islam di Timur Tengah itu dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, jadi persaudaraan yang diikat oleh kesamaan visi tetapi tidak ada hubungan darah. Yang kedua ikhwatun, itu saudara, jamak dari akhun yang artinya saudara. Tetapi kalau diungkapkan dengan ikhwatun, maka yang dimaksud adalah saudara seketurunan, saudara sedarah, saudara yang memiliki hubungan rahim. Tentu lebih kuat lagi dari ikhwan. Seperti persaudaraan adik dan kakak kandung, anak dengan ibu kandungnya, dengan ayah kandungnya, ponakan dengan pamannya, kakek dengan cucunya. Seperti itulah ikhwatun. Kemudian lafaz ikhwan, saudara yang tidak diikat dengan hubungan darah, itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali. Sedangkan lafaz ikhwatun terulang sebanyak 7 kali. Dan ini unik, 6 kali lafaz ikhwatun di dalam Al-Quran itu menyebutkan saudara-saudara. Seperti dalam ayat-ayat waris, fa in kana lahu ikhwatun, ya, kalau mereka memiliki beberapa saudara kandung, fali ummihi sulus, maka untuk ibunya sulus 1/6. Atau di ayat 176, ya, ikhwatan rijala wa nisaa, saudara kandung laki dan perempuan. Ada 6 kali itu saudara kandung ikhwat. Tapi ada satu ayat yang dilafazkan dengan ikhwatun tapi tidak saudara kandung, Pak. Yaitu surah Al-Hujurat ini. Al-Hujurat ayat 10. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara sedarah. Sesungguhnya orang beriman itu saudara serahim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu saudara seketurunan. Pada faktanya tidak setiap orang beriman itu sekandung, seketurunan, saudara. Lalu apa ayat ini salah? Enggak mungkin ayat Al-Quran salah, karena nahu itu dirumuskan di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah oleh ahli nahu bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Sedangkan Al-Quran telah selesai turun di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada kaidah bahasa yang bertentangan dengan Al-Quran, kaidahnya itu yang menyesuaikan, bukan Al-Quran. Nah, apa rahasianya? Kenapa Allah sebut
Orang beriman itu bersaudara bukan dengan ikhwanun. Catat itu ya. Allah tidak katakan innamal mu'minuna ikhwanun, bukan. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Apalagi lafaznya innama itu dalam ilmu balaghah namanya al-hasr, alif lam ha sa ra, al-hasr. Lil ikhtisas, pengkhususan, tidak yang lain. Sesungguhnya hanya orang yang beriman itu disebut ikhwatun, saudara-saudara. Ini kan luar biasa nih. Menyebutkan persaudaraan seiman dengan ikhwatun, memberi pengertian begitu kuatnya ukhuwah Islam. Kenapa? Karena ikatan persaudaraannya tidak diikat dengan kesamaan visi bisnis, kerjasama kepentingan politik, atau kepentingan muamalah duniawi. Tidak. Karena diikat dengan akidah yang sama, dengan keimanan yang sama, menyatakan Tuhannya Esa sama, nabinya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama. Karena itu ikatan persaudaraan seakidah lebih kuat daripada ikatan persaudaraan setanah air, separtai, seormas. Ikatan bisnis itu semuanya lemah. Yang paling kuat ikatan seakidah. Sehingga seorang yang merasa beriman, yang mengakui beriman, dia mesti merasakan saudaranya itu adalah dirinya yang seakidah itu. Inilah makna Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman kalian sebelum mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi ketika ada ibu-ibu yang dibom oleh Israel, orang beriman seluruh dunia itu merasa bahwa yang dibom itu ibu kandungnya. Ketika anak-anak kena reruntuhan, patah kakinya, terpisah dengan badan, mestinya rasanya itu anak kandungnya. Ada bapak-bapak yang diledakkan, terpisah, buyar semua anggota tubuhnya, mestinya kita merasa itu ayah kandung kita. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada syuur seperti itu sekarang di dalam jiwa kita? Sampai-sampai ada yang berkata urusan Palestina, urusan negara lain bukan urusan kita. Coba bayangkan. Lalu dia mengaku beriman. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tak beriman orang seperti itu. Dia ngaku beriman, dia tahajud tiap malam, salat duha tak henti, puasa sunnah, puasa 6 hari Syawal tak pernah tinggal, ayyamul bid juga tidak pernah lepas. Tapi Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum, kamu itu tak beriman kalau begitu. Jadi ketika kita bersimpati membantu rakyat Palestina itu karena akidah. Dan sesungguhnya yang dibantu itu bukan rakyat Palestina ketika antum memberi bantuan. Antum membantu diri antum sendiri. Dari mana? Dari hisab di yaumil akhir. Karena ukhuwah ini menjadi hal pertama yang akan ditanyakan terhadap seorang muslim. Dari mana dalilnya? Ketika menafsirkan ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Kata Allah, wahai para malaikat, hentikanlah semuanya. Semua yang sedang berjalan dari padang mahsyar, yaumil mahsyar ila yaumil hisab. Dari mahsyar ke hisab itu manusia berjalan, ada yang berjalan dengan kakinya tanpa alas. Panas terik matahari yang 1 mil saja jaraknya. Itu masih lumayan. Ada yang berjalan dengan badannya. Bahkan ada yang berjalan berguling-guling. Bahkan ada yang berjalan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Bayangkan.
perjalanan yang satu harinya 50.000 tahun. Tapi ada yang rakiban, berkendaraan, ada. Nah, ketika semua perjalanan itu, kata Allah, waqifuhum, hai para malaikat, hentikanlah semua manusia ini. Innahum mas'ulun, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Imam Ibnu Katsir, Al-Baydawi, Al-Baghawi, dan semua kitab-kitab tafsir bil Ma'thur menyatakan apa? Apa yang pertama kali dihisab dari seorang mukmin? Yang akan dihisab dari seorang mukmin adalah anid dam, tentang darah seorang mukmin yang tertumpah. Kita mau jawab apa nanti? Wahai hambaku, kata Allah, ini sidang pengadilan Allah ini. Kalian tahu saudaramu dibantai, darahnya ditumpahkan. Apa yang kamu lakukan? Kita menjawab, ya Allah, kami tahajud saja tiap malam. Bahkan kami selama Ramadan tarawih, setelah Ramadan kami lanjutkan tahajud tak henti-henti. Ya Allah, duha pun tak pernah henti. Ya Allah, puasa sunnah kami lakukan. Semua untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzdzab, pembohong. Hah? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Ini berat ini. Hisabnya berat. Hisaban ghalizan. Hisabnya sangat berat ini. Nanti dipertemukan jemaah rahimakumullah. Kita pada satu sisi, di hadapan kita akan dihadapkan anak-anak yang dibom itu, anak Palestina yang dibom, ibu-ibu yang dibunuh, dibantai, bapak-bapak yang setelah digusur rumahnya ditembak mati secara sadis oleh Israel. Kita di satu sisi, di depan kita mereka. Kita mengatakan, ya Allah, mereka saudara kami. Maka Allah konfirmasi dengan para korban itu, wahai anak-anak Gaza, korban-korban pengeboman Yahudi, laknatullah, benarkah ini saudaramu? Apa jawab mereka? Tidak ya Allah. Bagaimana? Kenapa? Karena hari ini mereka teriak-teriak, Ayyuhal muslimun aina antum? Wahai orang muslim, kalian di mana? Kami dilecehkan, masjid kami diinjak-injak, ditembak di dalam masjid. Aina antum? Di mana kalian? Ketika mereka teriak seperti itu sekarang, Palestina memanggil Indonesia, memanggil Malaysia, memanggil saudara-saudaranya yang muslim. Tapi ada yang menjawab, urusan Palestina bukan urusan kami. Maka mereka menjawab di yaumil akhir, ya Allah, mereka bukan saudara kami. Ingat jemaah sekalian, kita nggak boleh diam nih. Rasul bersabda dalam satu hadis, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Sungguh lenyapnya dunia dengan segala isinya jauh lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim yang dizolimi orang kafir. Jadi nyawa seorang mukmin begitu berharga, melebihi segala dunia dan segala isinya. Ketika Rasul keluar di malam hari, beliau menghadap Ka'bah. Wahai Ka'bah, sesungguhnya aku tahu, wahai Ka'bah, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Tetapi ketahuilah, wahai Ka'bah, sesungguhnya seorang mukmin lebih mulia. Karena ketika tertumpahnya darah seorang mukmin yang dibunuh orang kafir, maka seantero penghuni langit akan merintih, menjerit, gemuruh karena terbunuhnya seorang mukmin. Kalau dibom oleh Yahudi atau oleh musuh Islam, antum murka enggak? Marah enggak? Siap enggak berjihad?
Sekarang sudah berapa Ka'bah yang runtuh di Gaza? Anak-anak saja 70 orang lebih. Tapi orang muslimnya tidak merasa Ka'bahnya runtuh. Ini dipertanyakan. Barulah sekarang ini terjadi ketika kaum muslimin di Palestina dibom. Ternyata di Indonesia ada pembelanya. Selama ini nggak pernah ada. Jadi sesungguhnya jemaah rahimakumullah, yang antum lakukan untuk membantu rakyat Palestina, itu sesungguhnya antum membantu diri antum sendiri, bukanlah mereka. Jadi persoalannya muncul hoak-hoak, itu bantuan tidak pernah sampai ke rakyat Palestina, itu kata dubes Palestina tidak pernah menerima bantuan, itu hoak semua. Sehingga kita menyaksikan LSM yang bekerja untuk membantu rakyat Palestina lalu tidak berdonasi karena hoak seperti itu. Antum tidak ada urusan dengan bantuan itu sampai atau tidak ke Palestina. Dengan antum berdonasi, jangan-jangan itulah donasi antum itulah yang menjadi bukti yang akan membela antum di persidangan yaumil akhir. Persoalan dia sampai atau tidak ke Palestina udah bukan urusan antum, itu persoalan orang yang memegang amanah. Ada saja yang beralasan yang dibantu di dalam negeri lebih banyak, masih lebih banyak pada di Palestina. Ya oke lah kalau begitu, siap-siaplah di persidangan yaumil akhir. Kita akan menghadap Allah dengan apa nanti? Apa kita tidak malu nanti ketika kita disidang, di depan kita anak-anak Palestina yang mukanya hancur kena bom, yang perutnya robek keluar ususnya? Apa kita tidak malu nanti di yaumil akhir? Jadi ini jemaah rahimakumullah, maka persoalan ini adalah persoalan kita. Urusan Masjidil Aqsa bukan urusan hanya rakyat Palestina, tapi urusan seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, masjid suci umat Islam, disebut Al-Quds, dinisbahkan kepada Allah yang Maha Kudus. Allah itu asmaul husnanya termasuk Al-Quddusus Salamun, Kudus, Maha Suci. Karena memang ini masjid yang disucikan. Banyak darah-darah suci tertumpah di situ. Negeri para nabi, ketika diutus Allah di sanalah, dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman dan seterusnya. Kiblat pertama umat Islam, di mana Rasul ketika akan naik ke langit itu disitulah Rasul salat mengimami para nabi-nabi yang lain ketika Isra Mi'raj selesai. Kiblat pertama umat Islam. Jadi apalagi yang menghalangi kita untuk membantu? Maka solusinya itu sesungguhnya semestinya pesawat tempur itu dihadang dengan pesawat tempur, tank baja dengan tank baja. Itu seimbang. Kalau seimbang damai, karena mereka tidak berani mengebom, tidak berani menyerang, karena kedudukan seimbang. Ini bagaimana satu negara punya nuklir, yang lain tidak punya apa-apa. Polisi pun nyaris gak ada di Palestina. Tentara pun tidak ada. Hamas itu sudah bukan dikelola negara, itu sudah bagian lain. Dan jumlahnya hanya sekian puluh ribu, sementara berhadapan dengan negara yang ratusan ribu dan wajib militer. Jadi rakyat sipilnya itu belajar militer 5 tahun, walaupun dia bukan tentara, dengan senjata nuklir dan alutsista yang canggih-canggih. Jadi ini bukan perang, ini pembantaian. Ustadz, sekarang sudah gencatan senjata. Itu kan begitulah, mereka itu selalu mengingkari janji. Kepada Allah pun mereka ingkar janji. Di zaman Nabi Musa mereka ingkar janji mulu, sampai-sampai Nabi Musa selamatkan mereka dari syirik, dari Fir'aun. Selesai nyebrang laut, mereka syirik lagi, menyembah patung anak sapi. Bayangkan, sudah diselamatkan dari syirik, dari Fir'aun, dijajah. Mereka bangsa Buddha awalnya, dimerdekakan oleh Allah lewat Nabi Musa dan Harun. Baru saja nyebrang, minta dibikinkan patung seperti patung yang disembah oleh orang-orang seberang laut itu. Bayangkan, mereka janji lagi enggak syirik, mereka ingkar lagi. Allah saja mereka ingkari. Kita mengutuk serangan Zionis, dikutuk jadi monyet aja mereka enggak taubat. Udah dikutuk jadi monyet, jadi babi sebelumnya. Jadi kalau kutukan nggak akan menghentikan. Sekarang baru kemarin Jumat
Mereka masuk lagi di Aqsa, mereka tembak lagi gas air mata. Baru jam 2 Jumat, jam 2 subuh gencatan senjata, Jumat, sholat Jumat mereka sudah tembakkan lagi gas air mata. Kita di dunia sudah ternina bobok kan, oh berarti selesai urusan. Enggak selesai, Pak. Makanya mestinya terjadi keseimbangan kekuatan militer, baru damai itu. Makanya sesungguhnya yang mesti dilakukan oleh pimpinan negara-negara mengirimkan tentara, mengirimkan alutsista. Berapa Israel punya pesawat tempur, kirimkan sebanyak itu di Palestina. Berapa mereka punya tank bajak, kirimkan sebanyak itu. Berapa tentara mereka, kirimkan sama. Damai, tidak akan terjadi perang. Kalau itu tidak dimungkinkan karena memang negara-negara ini tidak ada yang berani, maka itulah dengan donasi. Ya, donasi itu oleh rakyat sipil kita ini, Pak. Donasi kita itu membantu mereka. Walaupun ada yang mengatakan ngapain kirim dana makanan obat-obatan. Makanan, obat-obatan tidak akan bisa menghentikan pesawat tempur. Betul. Memang harusnya pesawat tempur dengan pesawat tempur, tetapi kita tidak bisa apapun. Minimal donasi itu menjadi pembela kita di yaumil akhir nanti. Itu jangka pendek sebenarnya. Jangka panjangnya apa? Boikot untuk selama-lamanya. Jangan boikot parsial, ditembakin baru boikot, ditembakin baru boikot. Semua produk Yahudi itu boikot selama-lamanya. Hidupkan ekonomi umat, produktivitas. Apa produk mereka? Makanan ini, ganti jadi produksi home industry setiap kaum muslimin. Gantikan makanan ini dengan makanan apa? Justru makanan kita dari nenek-nenek kita itu lebih sehat, lebih enak daripada makanan mereka. Kita kenal ada lemper, ada getuk, ada apa dulu. Sekarang dikalahkan dengan makanan-makanan yang aluminium foil untuk anak-anak itu. Bahkan itu berbahaya bagi kesehatan. Tukar. Jangan lagi makan-makan restoran mereka. Restoran mereka yang belum tentu halal itu, Pak. Padahal mereka cuma modal daging ayam dimasak sama saus. Luar biasa terkenalnya. Diminati kaum muslimin, apa enaknya? Emak kita, nenek kita itu punya racikan luar biasa bumbunya. Di situ kunyit, di situ sahang, di situ diolah jadi rendang, jadi apa? Itu luar biasa enaknya itu. Rempah-rempahnya lebih enak, tapi kalah populer oleh daging ayam yang digoreng tambah sambal doang, tambah itu doang kalah. Anak-anak kita dibiasakan makan itu. Maka dulu nenek-nenek kita itu berumur panjang. Karena makan mereka itu semua bumbu-bumbunya itu diracik dari rempah-rempah. Bukan kimiawi. Makanya nenek kita umur 80, 90, bahkan 100 tahun masih hidup. Sekarang umur 30, 40 sudah meninggal dunia banyak. Minuman, coba minuman. Masih juga produk mereka itu. Mereka seringkali menghina Nabi, mengkartun Nabi. Sekarang menyerang umat Islam. Masih juga diminati. Bahkan selama Ramadan saya ngisi ta'lim, ngisi kultum tarawih, disuguhin minuman itu lagi di masjid-masjid. Ustadz, kami gak bisa tolak, ini jemaahnya yang nyumbang. Ya antum bilang aja, kasih pencerahan. Kita tidak terimalah produk ini. Ya, kami di pondok pesantren, Pak, dimarahin donatur. Mereka tanpa ngomong langsung kasih makanan itu ya. Gak enak pula saya sebut mereknya itu. Pokoknya daging ayam yang digendum-gendumin itu sama saus doang itu. Berapa kotak? 130 kotak diantar di bulan Ramadan. Kami tolak. Mereka marah. Minumannya pun yang itu, yang iklannya sangat, kami tolak. Marah mereka. Donaturnya marah. Kalau tidak ada yang memulai, semuanya akan terima. Kita daripada mubazir terima. Nanti kapan umat ini dapat pencerahan? Kapan dapat pembelajaran? Itu yang pertama. Masih enak rendang Padang, masih enak warteg, masih banyak warung Padang. Kenapa tidak ke sana? Ini pesantren sombong ini, Pak, menolak bantuan. Ramadan ini kami tolak. Betul-betul kami tolak mentah-mentah. Termasuk 2 merek minuman itu. Yang warna merah sama warna biru.
itunya, kemasannya. Kok masih saja kaum muslimin? Nanti boikot sebentar, nanti mulai lagi karena produk mereka bagus. Bagus dari mana? Justru produk itu paling banyak dipalsukan karena paling laku. Kalau produk muslim, siapa yang memalsukan produk yang nggak laku? Nah, kalau produk muslim itu asli air gunung, benar-benar asli, nggak ada yang berani pakai air tanah, karena dia rugi kalau dia palsukan, nggak laku juga. Kalau produk yang sudah laku banyak dipalsukan, Pak. Jadi antum dapat yang tidak sehatnya itu. Kemasannya aja dibagusin, tutup galonnya dibagusin. Tuh. Nah, boikot semua produk yang lain, termasuk jam tangan, termasuk kendaraan, termasuk yang pokoknya yang dia gunakan untuk beli senjata menembaki rakyat Palestina, keuntungannya itu. Atau kalau di dalam negeri dia belikan untuk bangun gereja di kristenisasi di Papua dan di Sumatera. Nah, langkah yang berikutnya, hijrahlah dari bank-bank konvensional ke bank syariah. Karena mereka tidak punya dana sebenarnya. Gara-gara kita mereka punya dana. Antum masukkan ke rekening ABC misalnya 1 miliar. Niat antum nyimpan, enggak disimpan, Pak, dipakai oleh mereka. Enggak barokah itu duit. Dipakai oleh mereka, dibikin oleh, kalau masih lurus dibikin jalan tol, dibikin perumahan. Antum yang kasih dana itu, antum yang pinjamin. Bapak punya 2 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun diambil sama dia, bikin jalan tol, bikin perumahan. Nanti antum lewat jalan tol, antum bayar. Antum yang kasih modal, antum yang bayar. Perumahan antum yang kasih modal, antum yang beli, nyicil. Yang 500 juta jadinya 1 miliar karena dicicil. Nggak masuk akal itu. Tanpa dia minta, tanpa dia ngemis, antum kasih pinjam aja. Jadi antum yang taruh di bank konvensional itu, satu perkara ribanya itu. Riba itu luar biasa dosanya itu. Seperti memperkosa ibu kandung. Yang kedua, keuntungannya untuk siapa? Bahkan ada masjid-masjid yang menerima sumbangan infak sedekah dari bank konvensional juga dia buka. Ini juga yang membuat donatur saya marah. Ustadz, jangan bank syariah mulu, supaya gampang kami transfer. Bukalah rekening abang tidak mandiri, abang ABC. Saya jawab, mohon maaf Pak, saya bukan cari dana saja untuk bangun pesantren. Saya membina jemaah. Lah kalau saya yang pindah dari syariah ke konvensional, saya gagal total. Bapak yang pindah dari konvensional ke syariah, biar gampang transfernya, saya bilang. Marah lagi. Yang paling membuat marah satu donatur. Mereka sudah seleksi semua. Akhirnya memutuskan memberi bantuan 300 juta ke pondok kita. Alhamdulillah, kami senang sekali. Pas ada seremonial pemberian bantuan, kata sambutan, dia bilang, bosnya bilang, saya nggak sebut nama ini. Kalau sebut nama tahu Bapak. Ini 300 juta ini donasi dari perusahaan kami, dari beberapa pesantren yang kami berikan. Ini yang paling banyak 300 juta ini. Rata-rata yang lain 10-30 juta paling banyak. Ini paling banyak karena dia sudah cek paling layak menerima pesantren kita. Ini sumbernya dari bunga bank tabungan perusahaan kami. Dia sebut begitu Pak. Kalau dia nggak sebut, saya halal terimanya itu. Setelah saya sambutan, mohon maaf bapak-bapak sekalian, karena disebutkan tadi sumbernya bunga bank dari tabungan perusahaan, saya dengan sangat berat hati menolak bantuan ini. Marah, pesantren macam apa ini? Ditinggalkan begitu saja Pak. Ya. Jadi kita ini membina umat, bukan cari duit. Anda yang pindah dari konvensional ke syariah, bukan saya yang syariah pindah konvensional. Terbalik nggak itu? Karena disitulah mereka ambil keuntungan untuk nembakin rakyat Palestina itu, untuk program bikin gereja di daerah-daerah pedalaman, kristenisasi. Ini nggak sadar juga. Boikot perbankan, boikot produk, belanja juga nggak usah cari lagi yang
dikit-dikit ke mall, mereka pula itu. Ada warung-warung kaum muslimin tetangga antum, Pak Haji, jelas halalnya, selisih harga dikit nggak apa-apa lah Pak, walaupun warungnya nggak ada AC. Ini kadang belanja di warung mereka ada AC-nya itu ya, retail yang masuk ke kampung-kampung itu ya, apa namanya, Alfa Januari, Indo Desember gitu ya, enak aja tuh, ngambil, bayar, nggak pernah nawar, nggak pernah, berapapun diketik oleh kasirnya bayar. Begitu mudahnya melepaskan dana kepada mereka. Ada antum begitu kalau belanja di toko kaum muslimin, ambil, diemin, dicek, bayar tanpa tawar. Kadang-kadang tawarnya setengah harga. Berapa sekilo? 30.000, 14.000 ya? Masya Allah. Kaum muslimin, dia tidak cari duit untuk kaya raya, dia hanya untuk makan anak istrinya. Itu hidupkan, ekonomi umat itu hidupkan. Nanti kalau dia kaya, dia akan bayar zakat, dia akan naik haji. Nggak akan mungkin dia jadikan tempat klub malam. Nah kalau mereka yang kaya, mereka jadikan apa itu untuk program mereka lah. Ini selisihnya Pak, ya disumbangkan buat yayasan ini, tahu-tahu yayasan pemurtadan kaum muslimin. Selisihnya karena dikembalikan dalam bentuk permen. Jadi harus cerdas. Nah yang paling intinya adalah berdayakan ekonomi umat ini. Kalau umat ini yang megang ekonomi, kita umat Islam, maka akan damai dimanapun umat Islam yang mayoritas. Minoritasnya itu aman Pak, bebas bisnis, bebas ibadah, nggak ada yang diganggu-ganggu. Di Indonesia, di Malaysia, di Kuwait, di Qatar, semuanya nyaman mereka itu. Ya. Nah kalau kita yang pegang ekonomi umat Islam, nanti kita yang tentukan siapa presiden, siapa gubernur, siapa wali kota. Ya kan, siapa yang pegang ekonomi? Kalau yang pegang ekonomi mereka, ya mereka yang tentukan siapa pemimpin. Nah dari pemimpin yang dipilih oleh kita dari kekuatan ekonomi itulah yang akan membela Palestina, membela Uighur, Rohingya, membela saudara kita di Kashmir. Coba bayangkan kalau ada 100 negara Islam yang presidennya kayak Erdogan semua misalnya, kan tidak berani dan damai dunia ini. Mereka nggak berani zalim orang Islam. Tapi kita tidak lihat seperti itu. Nah, jadi ini solusi jangka panjang, hidupkan, berdayakan ekonomi umat. Masjid-masjid ini menjadi ujung tombak. Mestinya masjid punya list daftar jemaah. Jemaah ini apa bisnisnya? Sembako. Iklankan ke semua jemaah yang lain, hei jemaah semua, kalau Anda beli sembako, ini loh jemaah kita beli sembako, belilah beras di situ, minyak goreng di situ. Ini saudara kita, mungkin dia ada servis antar bebas ongkir. Kalaupun harganya lebih mahal nggak apa-apa. Mudah-mudahan saudara kita itu keuntungannya untuk sedekah ke Masjid Asy-Syarif, untuk pemberdayaan anak yatim di KKMB. Nanti antum ada yang bisnis apa? Bengkel motor dan mobil. Hai jemaah, kalau antum mau servis motor mobil, ini ada jemaah kita punya bisnis bengkel. Tiap bulan ke sanalah antum beli oli, servis, ganti spare part. Sudah jangan ke tempat yang itu lagi. Nah, umumkan ke jemaah. Mungkin di antara antum ada yang bisnis rumah makan Padang. Hei jemaah sekalian, siapa yang mau belanja nasi Padang? Ini saudara kita ini. Kurang enak Pak. Nah, suruh dia belajar supaya menunya paling enak, mengalahkan yang lain-lain. Nanti antum pesannya ke sana juga. Masjid tiap Jumat ngasih makan jemaah pulang, misalnya nggak corona ya. Belanjanya ke situ. Ke nasi Padang jemaah kita ini, atau warteg dari jemaah kita yang usaha warteg. Kalau ada bisnis air minum dalam kemasan produk muslim, semua yang mau galon, mau gelas, mau botol, ke situ belinya. Berhentilah produk non muslim itu. Nanti ekonomi berputar antar kita. Ini sangat bagus di Asy-Syarif ini saya lihat. Yang dagang dibiarkan, bahkan dibina. Karena di masjid-masjid lain dibinasakan Pak, nggak boleh dagang di masjid. Masya Allah. Ya, mereka tuh mencari dana untuk makan
Karena kita ini otaknya parsial, dianggap kalau muamalah nggak ada kaitan dengan ibadah. Gini Pak ya, antum belanja itu mubah, tapi bisa berpahala jariah. Seandainya yang antum belanja itu di saudara antum muslim, keuntungannya dia makan, anaknya makan, istrinya makan, jadi darah jadi daging nggak? Jadi darah jadi daging, jadi energi. Lalu mereka ibadah, mereka baca Quran, antum kebagian pahala jariah di situ. Kalau pada non muslim keuntungan dagang dia beli babi, dia makan babi, apa nggak dosa? Jadi jangan Islam itu kafah, menyeluruh, bukan hanya dibilang ibadah, tapi dibilang ekonomi pun ibadah. Ya. Atau lebih praktis, antum misalnya memberi beasiswa anak yatim sekolah pesantren tahfiz sampai dia hafiz Quran. Selama dia baca Quran, karena dari dagingnya, dari darahnya, dari energinya itu termasuk donasi antum, maka tiap dia baca Quran satu hurufnya itu 10 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hasanah itu 10 pahala, berarti 100 pahala satu huruf. Ketika dia menghafal satu ayat itu 19 huruf misalnya, dia menghafalnya 20 kali baca, maka kalinya 19 kali 20 kali 100 pahalanya untuk satu ayat itu. Saat dia menghafal, tambah lagi saat dia murojaah, dia baca dalam sholat, dia ulang lagi, pahala itu untuk antum semuanya walaupun antum tidak hafal Quran. Luar biasa tidak? Antum kasih makan sedekah anak-anak yatim KKMB, nggak mungkin anak yatim ini diajarin diskotik, nggak mungkin. Diajarin menghafal Quran, diajarin menghafal Asmaul Husna, diajarin berpidato, dakwah. Semua itu produksi pahala. Maka antum yang cuma duduk-duduk saja di rumah dapat pahala semuanya walaupun antum tidak belajar pidato, antum tidak belajar Quran, antum tidak menghafal, tapi antum dapat pahalanya. Itu luar biasa. Orang cerdas yang punya uang pasti paling duluan masuk surganya ketimbang ulama. Karena dia dengan hartanya itu mendulang pahala sebanyak-banyaknya tanpa usaha. Ini orang cerdas ini. Jangan dikira amal jariah itu cuma bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah. Itu iya pahala jariah. Tapi membangun daging-daging yang tumbuh dari penghafal Quran, darah-darah yang mengalir di tubuh penghafal Quran, otak yang cerdas penghafal Quran, dari dana antum itu pahala jariah juga. Untuk benda mati aja pahala jariah, apalagi untuk benda hidup. Ini cerdas membelanjakan harta. Jadi sesungguhnya orang dermawan itu menolong dirinya sendiri. Jangan merasa menolong orang ketika antum berderma itu. Karena itu kalau nggak dikasih kwitansi nggak masalah, nggak dikasih ucapan terima kasih nggak apa-apa, nggak dikasih piagam nggak apa-apa. Karena antum berbuat karena Allah SWT. Nah, kita baru selesai belajar bab niat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang berkata begini, Pak Ustadz, daripada saya bersedekah riya, mendingan saya tidak bersedekah. Kenapa? Riya itu dosa. Iya, tapi riya itu hanya menghapus pahala dalam amal itu. Tapi produk yang lain antum dapat. Antum berpahala, antum bersedekah pamer. Ini pamer, riya ya. Dari sedekah antum nggak dapat apa-apa. Tapi dari sang penerima, dia berkata, terima kasih Pak, semoga Allah membalas dengan harta berlipat ganda, barokah, anak-anak bapak jadi anak yang soleh dan solehah, hafiz Quran semua, istri solehah, semoga seluruh keluarga bapak masuk surga. Dari doanya itu tidak terhalang, tapi dari amal antum riya itu memang iya antum tidak dapat pahala. Nah terus dari sedekah antum kepada mereka, mereka makan jadi energi, itu tidak terhalang untuk pahala antum. Maksud saya apa? Sekalipun ada riya di hati antum, tetap beramallah. Walaupun ada riyanya, beramallah. Tapi yang terbaik hilangkan riyanya itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, orang yang tidak jadi beramal atau bersedekah takut riya, maka sesungguhnya dia sudah riya sebelum beramal. Bayangkan, ini lebih parah daripada riya kalau beramal. Yang berkurban
Bapak Haji Sabirin, wah, disebut namanya, muncul dia nggak ada pahala dari kurban itu. Tapi dari orang yang nerima daging kurban, dia makan anak-anak yatim, orang miskin, santri-santri, lalu dia beramal dengan energi, dapat pahala. Dari kurban gak dapat, tapi dari amal jariah dapat. Cerdas beramal. Maka tidak ada alasan orang kaya itu masuk neraka. Bahkan boleh jadi orang kaya masuk surga duluan. Tapi sayangnya kata Nabi, orang kaya itu paling berat hisabnya. Kenapa? Dia kaya, beli rumah mewah sendiri, mobil mewah sendiri, senang-senang sendiri. Dari situlah makanya beratnya masuk surga orang kaya itu dari situ. Kalau dia cerdas, dia tidak hanya berzakat. Mungkin 50% hartanya buat pemberdayaan umat. Enggak disimpan-simpan tuh duit di bank. Antum simpan 1 miliar, mematikan ekonomi. 1 miliar antum berdayakan, masing-masing antum biayai 50 juta, dapat berapa orang tuh? 20 orang. Bukan 20 orang, 20 keluarga antum modalin. Mungkin 50 juta yang ini bikin bengkel, ini bikin warung padang, ini bikin apa bisnis orang. Dan antum bukan ngasih doang, kerjasama, syirkah. Dari 20 yang antum menurut tiap tutup buku dapat bagi hasil, dapat pahala. Kaya raya tetap berpahala. Daripada uang disimpan 1 miliar terpendam di bank, itu menghilangkan manfaat. Berdayakan umat ini, apalagi masa pandemi banyak yang dipecat, PHK. Itu pada umumnya yang PHK itu mau bisnis. Memanglah Al-Quran menyebut cara mencari rezeki itu bisnis, makanya disebut al-bai'u, tijarah, ishtara. Enggak ada PNS dalam Al-Quran. Nah, ini jemaah sekalian, ini jangka panjang. Setelah ekonomi umat hidup, perbankan kita yang pakai perbankan syariah, baitul mal, maka tidak akan terjadi lagi seperti peristiwa Palestina itu. Jangan-jangan mereka ditembaki dengan bom itu salah satu kontribusinya keuntungan bisnis, keuntungan perbankan yang telah kita sumbangkan kepada mereka. Begitu mudahnya kita kasih pinjam orang-orang Yahudi, masukin 2 miliar di bank. Kalau ustadz datang, Pak tolong bantu, saya sudah bangun masjid 1,5 tahun belum jadi ini, masjid pondok pesantren Pak. Kalau saya datang pada antum yang punya uang di bank 1 miliar, saya tanya, kalau saya pinjam itu 1 miliar, antum kasih tidak? Tidak kasih. Kenapa? Tidak mungkin bisa bayar. Padahal antum bertransaksi kepada Allah, enggak yakin bisa dibayar. Tapi kalau antum pinjamin itu cukong-cukong di bank-bank yang mereka punya, antum yakin mereka bisa bayar. Antum beriman pada Allah atau pada cukong? Mana ada yang minjamin ustaz 1 miliar untuk bikin masjid? Kalau ada nanti saya datang ke rumah ya. Sangat butuh, santri bertambah banyak, sarana tidak bertambah. Tahun ini banyak sekali anak-anak yatim yang datang untuk menjadi santri. Bayangkan sudah hampir 2 tahun nggak selesai. Tapi ada saja orang mukmin tega-teganya nyimpan uang di bank konvensional sampai 1 miliar, 2 miliar. Ada masjid yang belum selesai, ada pondok yang belum selesai, dia tidak lihat itu. Di mana hati nuraninya itu? Paling tidak keluar, ganti dengan bank syariah. Ya, kalaupun masih menyimpan, tapi wajib keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Karena pada dasarnya menyimpan uang itu hukumnya haram. Dia menjadi halal kalau dizakatkan. Disitulah diantara fungsi zakat untuk fi sabilillah, untuk Palestina itu. Makanya masjid-masjid yang ada kemarin memungut zakat fitrah wajib habis, zakat mal silakan kasihkan buat Al-Aqsa, buat Gaza, Palestina itu. Membangun kembali rumah-rumah yang roboh. Pakai zakat fitrah, masjid-masjid yang zakat mal yang dihimpun masjid-masjid seluruh Indonesia ini. Gunakan itu. Ustaz habis, enggak akan habis. Siapa yang bersedekah Allah ganti sampai tak terhingga, dari 700 kali lipat sampai tak terhingga. Ya, antum yang masih menyisakan zakat-zakat mal keluarkan untuk Al-Aqsa. Ya. Ini prioritas ibadah harta. Karena ibadah itu ada ibadah fisik, ibadah jiwa, ibadah harta. Baik, barangkali ini yang saya sampaikan. Mungkin ini tidak masuk ke tema kita ya, tapi paling tidak curhat saya lah. Kalau antum tidak senang dengarnya, paling tidak saya sudah melepaskan kewajiban supaya nanti ketika di yaumil akhir dihisab, saya telah mengatakan ya Allah, saya telah sampaikan. Mereka saksinya. Ya.
Itu kewajiban. Karena kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau enggak juga doa, dan doa itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada pertanyaan barangkali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu, memang ada fatwa ulama begitu. Jangan-jangan bukan ulama, jangan-jangan hoak. Ada videonya, berarti dia bukan ulama. Dia mengatakan apa? Barangkali dalilnya yang mengatakan ayat wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, surah Al-Baqarah itu. Maka itu orang Bani Israel disuruh masuk ke Palestina karena itu tanah mereka. Barangkali itu fatwa mereka. Makanya itu memang tanah milik Bani Israel yang Allah janjikan. Bukan Allah janjikan, Allah berikan, bukan Allah janjikan. Tapi mereka tidak mau. Karena dia tidak mau, tidak jadi milik mereka. Ini mau saya kasih ke Ustadz nih, saya kasih Ustadz. Milik Ustadz kalau dia terima, tapi dia nggak mau terima. Milik dia nggak. Apa kata mereka? Ya Musa, engkau sajalah sama Tuhanmu yang masuk ke sana. Di situ masih ada raja zalim. Berperanglah engkau dan Tuhan kamu, engkau dan Tuhanmu. Kami duduk-duduk saja di sini sambil nonton. Kurang ajar tidak itu? Disuruh masuk ke Palestina, ada raja zalim, mereka nggak mau. Kata mereka, ya Musa, engkau dan Tuhanmu saja berperang sana. Kami duduk sini nonton. Lah artinya apa? Dikasih nggak mau. Milik mereka bukan? Bukan milik mereka. Ini ustaz apa itu yang mengatakan begitu? Suruh orang Palestina keluar biar orang Yahudi punya. Bukan ustaz itu, bukan. Dan kalau memang ada ayat, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah muliakan kalian wahai orang-orang Bani Israil dari seluruh dunia. Dari seluruh alam. Kenapa ada kalimat itu? Mereka itu budak. Dimerdekakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah yang merdekakan lewat Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya mulia. Maksudnya apa? Lebih mulia dari Fir'aun. Tetapi ingat, lafaz ayat itu faddaltu, bukan ufaddilu. Apa itu faddaltu? Fi'il madhi, past tense. Telah lewat, bukan sekarang. Al-fi'lul ladzi yadullu ala fi'lin fi zamanil madhi. Zaman dulu aku telah muliakan kalian, kata Allah. Sekarang enggak. Kalimatnya bukan ufaddilukum tapi faddaltukum. Kalau ufaddilu fi'il mudhari, makanya mungkin iya kita serahkan kepada mereka karena Allah telah muliakan mereka. Allah masih memuliakan. Ini kan enggak. Dulu kata Allah, dulu saya muliakan kalian. Sekarang kalian menghinakan diri. Makanya dikutuk jadi monyet. Mana ada monyet mulia? Ustaz apa itu? Kalau ada videonya Ustaz itu dikonfirmasi itu. Ya, tanggalkan gelar ustadznya itu. Apalagi disebut ulama atau kiai. Jangan menafsirkan. Apalagi kalau ada yang berfatwa melihat terjemah Al-Quran sesat dan menyesatkan. Hanya terjemah lalu dia berfatwa. Ya. Kalimat misalnya walau ya'lamullahu, dan sekiranya Allah mengetahui. Itu banyak kalimat seperti itu diartikan begitu. Itu salah terjemahnya. Masa dan sekiranya Allah mengetahui? Allah Maha tahu, tapi terjemah menyebut begitu. Lalu berfatwa seolah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu bahaya dalam akidah. Ya. Kalau ada yang begitu abaikan ya. Kalau dia ustadz,
Dikonfirmasi, untuk apa Umar bin Khattab sampai berjihad membebaskan Palestina? Untuk apa Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina? Kalau mereka Umar bin Khattab dan selalu paling tahu tentang Al-Quran daripada kita sekarang. Ngapain repot-repot sampai bertumpahan darah membela Palestina kalau mereka sepaham dengan ustadz tadi? Jadi ustadz tadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sahabat Umar bin Khattab. Ya, jangan bandingkan ustadz itu dengan saya, mungkin saya lebih bodoh. Tapi bandingkan beliau ustadz itu dengan Umar bin Khattab. Bagaimana coba Umar bin Khattab sampai mengangkat senjata, mengayunkan pedang? Ya, masih ada? Itu dari YouTube. Silakan. Tolong mic-nya kali. Ya, habis puasa ini telinga agak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada lagi yang jangan mengutuk Israel, karena Israel itu nama Yakub. Karena ada Quran nazilah kan, Allahumma anzil azabaka ala, kalau saya pakai mudhaf ala jiyushi Israel, bukan ala Israel kalau saya. Wa junudihi wa syurakaihi kalau saya Quran nazil gitu. Allahumma anzil adzabaka ala jiyushi Israel wa junudihi wa syurakaihi minal munafiqin wal kuffar. Kalau saya Quran nazil gitu. Saya enggak pakai Israel saja, tapi pakai juyush, tentara-tentara Israel, bukan penduduk Israel. Ya Allah, turunkan azabmu kepada tentaranya, bukan penduduknya. Kalau saya doa. Tapi apakah salah orang yang mengatakan Allahumma la'an ala Israel? Berarti dia melaknat Nabi Yakub. Nah, gara-gara itu akhirnya viral. Jemaah sekalian, memang Israel itu nama Yakub, tapi bukan Al-Quran yang menamakan Israel itu Yakub. Al-Quran menamakan Nabi Yakub dengan Yakub. Yang menyatakan Israel itu Nabi Yakub itu perjanjian lama. Kalau antum pegang Al-Quran, antum Yakub, namanya Yakub sudah Yakub kata Quran. Kalaupun ada yang melaknat Israel, yang dimaksud negara Israelnya, bukan Nabi Yakubnya, nggak apa-apa. Ini disalah-salahkan. Wah, berarti melaknat Nabi Yakub dong. Bukan, itu nama Israel itu Nabi Yakub itu versi perjanjian lama. Antum pakai Quran apa perjanjian lama? Yo. Kalau kita tidak boleh melaknat, berarti Nabi salah dong. Ketika Nabi melaknat Allahumma la'an ala Ri'lin wa Zikwan. Itu nama orang. Siapa Ri'lin? Ri'lin itu anak cucu Nabi Adam. Berarti nggak boleh melaknat, karena itu sama saja melaknat Nabi Adam. Lah kalau begitu, melaknat Israel berarti melaknat Nabi Yakub. Lah siapa melaknat yang lain? Melaknat Nabi Adam namanya. Karena semua kita adalah anak cucu Nabi Adam atau anak cucu Nabi Nuh. Jangan ditarik ke situ. Ya. Nah, memang ada yang mengatakan mereka menamakan mereka itu Israel supaya mengelabui. Tapi tidak, mereka memang menamakan negaranya itu negara Israel. Kalau yang kedua Yahudi itu nisbah kepada nama Yahuda, salah seorang anak Nabi Yakub. Nah, tertuanya ya Yahudi, iyanya itu ya nisbah, kayak Muhammadiyah, iyanya itu ya nisbah, menisbah pengikut Nabi Muhammad. Indonesia, orang Indonesia. Nisbah kepada bangsa, nisbah kepada manusia. Jadi Yahudi itu bukan agama awalnya. Yahudi itu anak cucu Yahuda, bukan agama. Nasrani juga, Nasrani itu bukan nama agama. Nasrani itu orang-orang Nazaret. Indonesia, orang Indonesia. Al-Batawi, orang Betawi. Al-Bantani, orang Banten. Al-Fadani, orang Padang. Ya, itu ya nisbah. Jadi nama Nasrani, nama Yahudi itu nama suku, bangsa, atau nama orang, bukan nama agama. Kalau begitu apa agamanya Nabi Musa, Nabi Harun, agamanya Nabi Isa, Nabi yang lain? Islam. Kebenaran Islam yang tinggal di Nazaret, Islam yang tinggal di, atau Islam anak cucu Yahuda. Gitu. Jadi itu. Tetapi mereka memang sekarang istilah itu disatukan. Yahudi nama agama, sekaligus nama suku bangsa, sekaligus nama negara.
Makanya berhimpun dalam diri mereka itu semangat lebih tinggi. Kenapa? Mereka sekaligus ketika membela itu membela negara, membela agama, membela suku bangsa. Ya. Nah, kalau Zionis itu gerakan Zions, ada Bukit Zion namanya ya, yang memulai dulu pencaplokan negeri-negeri Palestina oleh mereka itu. Jadi itu lebih radikal daripada yang lain. Tapi pada umumnya yang tidak radikal itu ikut menyetujui pengeboman misalnya. Ada saja mereka yang melihat sambil tepuk tangan, bersiul-siul ketika Gaza itu meledak, gedung-gedung runtuh. Nah, walaupun tidak perang, setuju itu adalah bagian darinya. Ketika dihantam kaum Nabi Syuaib dengan hujan batu, fadamdama alaihim. Kenapa? Karena ada satu orang menyembelih onta Nabi Soleh, namanya Qudar bin Salif. Satu orang, yang lainnya diam. Maka kata Allah, semuanya pelakunya. Yang diam itu pelaku juga. Karena itu ketika diazab semuanya kena, bukan hanya si Qudar yang bunuh onta, semuanya kena azab. Nah, sekarang yang menembakin tentaranya, tapi rakyatnya setuju. Semuanya sebenarnya sama dalam satu pihak. Jadi kalau Hamas menembakkan roket mengenai rakyat sipil, memang rakyat sipil termasuk yang boleh. Kenapa? Dia menyetujui. Kecuali rakyat sipilnya protes kepada tentaranya terhadap pengeboman itu, itu jangan ditembak. Ya, jadi pada umumnya walaupun Zionis ada beda dengan yang lain, tetap sama saja karena yang lain menyetujui. Apalagi Pak, di perumahan Palestina itu sejarah orang Palestina diusir, dikeluarin semua barang-barang, orang Yahudi masuk. Lalu mereka masuk, anak-anaknya masuk semua di rumah-rumah Palestina. Orang Palestina diusir. Mau protes, ditembakin. Kalau antum lagi punya sekarang rumah antum itu, tiba-tiba orang masuk, Pak, gimana, Pak? Pas antum mau masuk ke rumah antum, dikadang polisi. Polisi Yahudi. Apa antum diam aja? Oh, udah, saya pergi dah. Enggak kan? Termasuk mati syahid membela harta. Duna malihi wa duna usratihi. Termasuk mati syahid adalah membela harta, membela keluarga. Kalau kita mati di situ, mati syahid. Tidak boleh kita diam, Pak. Anak saya mau diperkosa, udah biarin. Mati konyol kita. Sekalipun antum mati, bela anak antum yang masih perawan yang mau dirusak kehormatan itu. Walaupun antum mati syahid. Nggak boleh diam. Anak gadis antum mau diperkosa. Termasuk rumah mau dijarah, bela. Ya, nggak boleh, itu kasih aja. Tahu-tahu rumah kita jadi gereja, nanti jadi tempat ibadah mereka. Nah ini Pak, ya, ini perlu kita counter ya, yang viral itu sekarang. Ada ustadz yang mengatakan itu haknya Yahudi, sudah orang Palestina hijrah aja semua. Ini kan terbalik, padahal Yahudi itu nggak punya tempat, disuruh hijrah ke Palestina. Sekarang orang Palestina yang punya tempat disuruh pergi hijrah, terbalik. Yang suruh itu yang ngambil negara itu. Kamu dulu nggak punya negara, udah pergilah sana. Yang melukai kamu itu kan Jerman, bukan Palestina. Kenapa kamu balas dendam kepada Palestina? Balas dendamlah sama Jerman. Kan logikanya begitu. Masa lu balas dendam kepada orang yang menampung dia dalam keadaan kurus, pucat, pasi, hampir mati, ditolong oleh orang Palestina, dikasih pekerjaan tahun 47 itu, tahun 48 ini nolong anjing kejepit. Ya, jadi rakyat Palestina itu wajib kita bela. Ya, mereka itu dijajah, bukan mereka itu perang seimbang, bukan. Kalau perang seimbang ya biarkanlah siapa yang menang, tapi bukan, ini pengambil alihan secara paksa. Termasuk kita dijajah Belanda, kita bela diri, kita berjihad itu, bukan kita teroris. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sudirman, itu semua pahlawan, bukan teroris. Maka Hamas itu pahlawan, bukan teroris. Kalau tidak ada Hamas, habis sudah. Ketika pesawat tempur ngebom dibalas oleh Hamas, terjadi walaupun tidak seimbang kekuatan, tapi terjadi perlawanan. Ini yang membuat pucat pasi Israel itu. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada doa melaknat Israel, dia maksudnya itu melaknat negara Israel itu, perdana menterinya dan semua komposisi, bukan melaknat Nabi Yakub. Sekali lagi, istilah Israel itu Nabi Yakub tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut dengan Yakub, nggak pernah disebut dengan Israel. Nah, di Perjanjian Lama disebut nama Yakub, nama lainnya adalah Israel. Tapi kita pakai Quran, bukan pakai Perjanjian Lama.
Ini ada caranya itu untuk menghalangi pejuang Palestina, ada caranya itu mereka pakai dalil lah, mereka pakai sehingga orang awam iya ya, jangan melaknat Israel, jangan melaknat Israel. Nah, kalau memang itu ya udah jangan ribut-ribut, ganti. Langsungnya biladi. Allahumma al'an bilada Israel. Negaranya sebut ditambah mudhaf atau tambah junudi Israel. Ala junudi. Allahumma al'an ala junudi Israel. Tentara Israel. Kalau memang itu akan membuat kita ribut, harus pakai mudhafnya. Mudhafnya apa? Junudi, biladi. Allahumma anzil adzabaka ala biladi Israel. Jangan pakai Israel saja. Itu akan menghilangkan perselisihan. Ya. Nah, bagi ulama-ulama, ustaz-ustaz yang jadi imam, kudu nazilah, saya sarankan memang tambah mudhafnya, tambah junudi atau jiushi atau biladi. Ya Allah, laknatlah tentara Israel, bukan rakyat sipilnya. Ya Allah, laknatlah serdadu-serdadu dan sekutu-sekutunya. Jangan lupa itu. Wa syurakaihi, dan sekutunya siapa? Amerika. Kalau Amerika itu lemah, Israel pasti lemah. Karena disitulah yang paling banyak. Itu kan berapa miliar dolar itu senjata dikirimkan ke Israel dari Amerika itu. Itu yang diprotes oleh Erdogan kepada Amerika. Katanya mau damai tapi ngirim senjata, kan aneh. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menjaga kita di dunia ini dan di akhirat nanti kita bisa menyampaikan tanggung jawab kita di hadapan Allah di yaumil hisab, di saat persidangan Allah nanti di akhir kiamat. Mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.